wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Sistem Pengendalian Manajemen bersama kelompok 7. Nah, di video kali ini saya Artika Ratulia dengan PMC 1C020076 akan berperan sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, MPMC 1C020088. Di sini saya berperan sebagai narasumber. Baiklah, di video minggu ini kita akan membahas terkait chapter 6 mengenai transfer pricing atau penentuan harga transfer. Nah, salah satu tantangan utama dalam mengoperasikan sistem yang terdesentralisasi adalah dengan merancang suatu metode akuntansi yang memudahkan untuk transfer barang dan jasa dari pusat laba yang satu ke pusat laba yang dalam perusahaan yang memiliki transaksi seperti yang saya sebutkan tadi itu dalam jumlah yang signifikan. Lalu harga transfer ini juga merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan. Harga transfer juga dirancang sedemikian rupa sehingga mencapai beberapa tujuan seperti memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk memberikan atau menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual, dan sistem ini juga harus mudah dimengerti dan dikelola. Nah, beberapa penulis tentang accounting ini menggunakan harga transfer untuk mengacu pada jumlah yang digunakan dalam akuntansi untuk semua transfer barang dan jasa antar pusat tanggung jawab. Nah, pertanyaan pertama untuk Saudari Sulistiawati, bisa jelaskan mengenai prinsip yang mendasari dari penentuan harga transfer atau transfer pricing ini? Baik, terima kasih Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi jelaskan mengenai prinsip dasar penentuan harga transfer. Izin menjawab, prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Melaksanakan prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar ditentukan. Ketika suatu pusat laba di suatu perusahaan membeli produk dari dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produk adalah yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar. Hal ini merupakan keputusan searching. Yang kedua itu, jika diproduksi secara internal, pada tingkat harga, berapakah produksi tersebut akan ditransfer antar pusat laba. Hal ini merupakan keputusan harga transfer. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Artika. Selanjutnya, harga transfer berdasarkan harga pasar menghasilkan keselarasan cita-cita jika dalam kondisi tertentukan. Nah, pertanyaannya, bisa Saudari Sulistiawati jelaskan mengenai kondisi-kondisi yang bagaimana yang dimaksud? Baik, terima kasih Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, jelaskan kondisi-kondisi yang bagaimana yang bisa menentukan harga transfer berdasarkan harga pasar yang akan menghasilkan keselarasan cita-cita. Izin menjawab, harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi yang pertama, orang-orang yang kompeten. Idealnya, para manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang dari pusat tanggung jawab mereka, sama seperti kinerja jangka pendeknya. Staf yang terlibat dalam negosiasi dan arbitrase harga transfer juga harus kompeten. Yang kedua, ada atmosfer yang baik. Para manajer harus menjadikan profitabilitas sebagaimana diukur dalam laporan laba rugi sebagai cita-cita yang penting dan pertimbangan yang signifikan dalam penilaian kinerja. Mereka juga harus memandang bahwa harga transfer tersebut adil. Yang ketiga, ada harga pasar. Harga transfer yang ideal berdasarkan harga pasar normal dan mapan dari produk identik yang sedang ditransfer. Maksudnya harga pasar mencerminkan kondisi yang sama dengan produk yang dikenakan harga transfer.
Yang keempat, ada kebebasan memperoleh sumber daya. Alternatif dalam memperoleh sumber daya haruslah ada, dan para manajer sebaiknya diizinkan untuk memilih alternatif yang baik untuk mereka. Manajer pembelian harus bebas untuk membeli dari pihak luar, dan manajer penjualan harus bebas untuk menjual ke pihak luar. Selanjutnya ada informasi penuh. Para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, serta biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. Selanjutnya ada negosiasi. Harus ada mekanisme kerja yang berjalan lancar untuk melakukan negosiasi atau dimasuk dengan kontrak antar unit usaha. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Artika. Terima kasih jawabannya Saudari Sulistiawati. Tadi kan Anda menyebutkan tentang memperoleh sumber daya. Nah, ada tidak problem-problem atau hambatan-hambatan yang dialami dalam memperoleh sumber daya ini pada kebijakan harga transfer? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam memperoleh sumber daya pada kebijakan harga transfer? Izin menjawab, idealnya manajer pembelian bebas untuk mengambil keputusan mengenai perolehan sumber daya. Dengan demikian, manajer penjualan harus bebas untuk menjual produknya ke pasar yang menguntungkan. Sekarang akan dipertimbangkan situasi di mana manajer pusat laba tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tersebut, dan akibat-akibat yang terjadi dengan adanya hambatan dalam memperoleh sumber daya pada kebijakan harga transfer yang ada. Hambatan-hambatan dalam memperoleh sumber daya, yang pertama, pasar yang terbatas. Dalam banyak perusahaan, pasar membagi pusat laba penjualan atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Ada beberapa alasan akan hal ini. Yang pertama, keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Yang kedua, jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. Yang ketiga, jika suatu perusahaan telah melakukan investasi yang besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar kecuali harga jual dari luar mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal ini sangat jarang terjadi. Bahkan dalam kasus pasar terbatas, harga transfer yang paling memenuhi persyaratan sistem pusat laba adalah harga kompetitif. Harga kompetitif mengukur kontribusi dari setiap pusat laba perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Andaikan jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya ke pihak luar. Situasi tersebut terjadi ketika terdapat kekurangan kapasitas produksi di dalam industri. Dalam kasus ini, output dari pusat laba pembelian terhalang dan kembali. Laba perusahaan tidak dapat optimal. Jika jumlah transfer dalam perusahaan adalah kecil, atau jika situasi tersebut bersifat sementara, banyak perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual untuk saling bekerja sama tanpa campur tangan kantor pusat. Bahkan jika jumlah transfer dalam perusahaan cukup beberapa manajemen senior tetap tidak ikut campur berdasarkan teori yang menyatakan bahwa manfaat dari menjaga agar pusat laba tetap independen akan menutupi kerugian dan melakukan suboptimasi atas laba perusahaan. Beberapa perusahaan memberikan wewenang kepada pusat laba pembelian atau penjualan untuk menyerahkan keputusan memperolehan sumber daya ke satu orang atau komite pusat. Dalam berbagai kasus, harga transfer merupakan harga kompetitif. Dengan kata lain, pusat laba hanya mengajukan banding atas keputusan perolehan sumber dayanya. Pusat laba tersebut harus dapat menerima produk pada tingkat harga kompetitif. Dengan adanya pilihan tersebut,
pusat laba pembelian di beberapa perusahaan akan lebih memilih untuk berurusan dengan pihak luar perusahaan. Salah satu alasannya adalah anggapan bahwa pihak luar memberikan pelayanan yang lebih baik. Alasan lain adalah persaingan internal yang terkadang muncul dalam perusahaan divisional. Untuk alasan apapun, pihak manajemen harus hati-hati terhadap intrik-intrik politik dalam negosiasi penentuan harga transfer. Singkatnya, meskipun ada hambatan dalam perolehan sumber daya, harga pasar tetap merupakan harga transfer yang baik. Jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan, maka gunakanlah itu. Jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pihak lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Artika. Nah, juga dari yang saya baca sedikit mengenai transfer pricing ini, ketika harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambah laba. Lalu juga ada dua decision atau dua keputusan yang disebutkan yang mana harus dipertimbangkan dalam penentuan harga transfer berdasarkan biaya ini. Nah, bisa tolong dijelaskan mengenai dua keputusan yang saya sebutkan tadi, Saudari Sulistiawati? Terima kasih. Baik, terima kasih Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, jelaskan dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Izin menjawab, dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, dasar biayanya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi akan diteruskan ke pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Yang kedua, markup laba. Dalam menghitung markup laba ini juga terdapat dua keputusan. Yang pertama, apa dasar markup laba tersebut, dan yang kedua, tingkat laba yang diperoleh. Dasar yang paling mudah dan umum dipergunakan adalah persentase dari biaya. Dalam dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dari investasi, tetapi untuk menghitung investasi tadi yang akan dikenakan ke setiap produk yang dihasilkan dapat menimbulkan permasalahan teknis. Masalah yang kedua dalam penyisian laba adalah besarnya jumlah laba. Persepsi manajemen senior atas kinerja keuangan dari suatu pusat laba akan dipengaruhi oleh laba yang ditunjukkan oleh pusat laba tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Artika. Terima kasih jawabannya Saudari Sulistiawati. Dari yang sedikit saya baca juga, penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Lalu, pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar juga mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan juga laba bagian hulu yang terdapat di dalam harga pembelian internal. Bahkan jika pusat laba terakhir menyadari adanya biaya tetap dan laba tersebut, pusat laba juga mungkin enggan untuk mengurangi labanya karena di sisi lain ini dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Nah, bagaimana cara atau metode apa yang diterapkan perusahaan biasanya dalam mengatasi masalah yang seperti tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, metode-metode apa yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah karena tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terdapat di dalam harga pembelian internal. Izin menjawab, metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah karena tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung di dalam harga pembelian internal adalah dengan cara-cara berikut. Yang pertama, persetujuan antar unit usaha. Beberapa perusahaan membuat mekanisme formal di mana wakil-wakil dari unit pembelian dan penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan ke pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk yang biaya tetap dan laba bagian hulu yang signifikan. Yang kedua, ada dua langkah penentuan harganya.
Cara lain untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat harga transfer yang meliputi dua beban. Yang pertama, untuk setiap unit yang terjual, pembebanan biaya dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya variabel standar produksi. Yang kedua, ada pembebanan biaya berkala. Biasanya setiap bulan dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembelian. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke artikel. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Saudari Sulistiawati. Nah, dari yang disampaikan oleh Saudari Sulistiawati tadi berarti ada dua metode yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu metode persetujuan antar unit usaha, dan yang kedua metode dua langkah penentuan harga. Nah, pertanyaan dari saya, ada tidak hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode penentuan harga dua langkah tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode penentuan harga dua langkah? Izin menjawab, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode penentuan harga dua langkah ini. Yang pertama, pembebanan biaya per bulan. Untuk biaya tetap dan laba harus dinegosiasikan secara berkala dan bergantung dari kapasitas yang digunakan oleh unit pembelian. Yang kedua, pertanyaan mungkin akan timbul mengenai keakuratan alokasi investasi yang biaya. Yang ketiga, dengan sistem penentuan harga ini, kinerja laba dari unit produksi tidak dipengaruhi oleh volume penjualan dari unit final. Yang keempat, mungkin terdapat konflik antar kepentingan dari unit produksi dengan kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, metode ini mirip dengan penentuan harga ambil atau bayar, atau take or pay, yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan sarana umum, saluran pipa, dan tambang batu bara, serta dalam kontrak jangka panjang lainnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Artika. Baiklah, selanjutnya mungkin tentang staf korporat. Nah, unit usaha mungkin diharuskan untuk menggunakan staf korporat untuk jasa-jasa seperti teknologi informasi serta riset dan pengembangan. Untuk terakhir sebagai penutup podcast di minggu ini, kan ada 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bisa tolong dijelaskan mengenai 3 teori tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi sebutkan 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa dalam menggunakan staf korporat. Izin menjawab, adapun 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa dalam menggunakan staf korporat ini, yang pertama, teori ini menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Yang kedua, teori pemikiran ini menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar, yaitu biaya penuh atau full cost. Yang terakhir yaitu teori yang ketiga, menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar atau standar full cost ditambah dengan margin labanya. Mungkin itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan terakhir dari Artika. Untuk podcast pada hari ini, saya kembalikan ke Artika. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja podcast dari kami kelompok 7 pada video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya mengenai sistem pengendalian manajemen. Jangan lupa ditonton, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.